Halo guys, kali ini Jam27 akan membahas film tentang kutukan maut dari sebuah kamera yang mengisahkan tentang seorang remaja bernama Brit. Ia diberikan hadiah berupa kamera Polaroid oleh kawannya. Walaupun tipe kamera yang tergolong tua, Brit sangat senang. Pada suatu hari, Brit dan teman-temannya menghadiri acara pesta kostum bersama. Saat menghadiri acara tersebut, Brit membawa kamera Polaroidnya untuk mengabadikan momen bersama kawannya. Tak lama setelah Brit memotret besti-bestinya, hal mengerikan mulai terjadi hingga satu persatu temannya mulai meninggal secara misterius. Lantas, bisakah Brit menyelamatkan dirinya? Dan selamat datang di channel Jam27. Film dimulai terlihat dua orang wanita glowing yang telah menemukan sebuah kotak tua berisi barang peninggalan mendiang sang ibu. Dalam kotak tersebut terisi sebuah kamera jadul tahun 70-an dan juga selembar foto terakhir sang ibu sebelum meninggal. Merasa kepo dengan kamera tersebut, salah satu dari mereka akhirnya berfoto menggunakan kamera jadul yang baru mereka temukan. Setelah selesai, mereka menunggu, namun hasil dari foto tadi tak kunjung muncul. Saat bersamaan, salah satu wanita glowing di sana mendapat telepon dari orang tuanya untuk segera pulang. Takut menjadi anak durhaka, wanita itu pun pergi dari sana. Are you ready? I got a jet. Malam pun polote, di sini hal-hal aneh mulai terjadi. Ketika selesai mengecek semua pintu, terdengar dari lantai atas suara kamera yang tiba-tiba berbunyi dengan sendirinya. Saat dicek, wanita glowing melihat fotonya yang mana di sini tiba-tiba muncul bayangan hitam yang sedang berdiri tepat di belakangnya. Setelah melihat foto tersebut, wanita glowing pun memastikan kalau di rumah tidak ada orang lain selain dirinya. Ketika akan mengecek keadaan sekitar, tiba-tiba Is anybody there? dan inilah Polaroid. Scene selanjutnya diperlihatkan seorang wanita bohai bernama Brit. Di sini Brit yang baru selesai difoto akan segera pulang. Ketika sampai di depan sekolah, Brit melihat salah satu pria yang selama ini ia suka. Merasa ini adalah kesempatan emasnya, Brit diam-diam memotret pria tersebut. Setelah itu, Brit singgah di tempat kerjanya, di mana Brit bekerja di sebuah toko sebagai penjaga toko barang-barang antik. Tak lama kemudian datanglah pemilik toko yang bernama Tyler. Di sini Tyler memberikan Brit hadiah berupa sebuah kamera jadul yang ia temukan di gudang suatu rumah. Kamera itu memiliki huruf kecil dengan inisial RJS. Untuk mengetahui kamera itu masih berfungsi atau tidak, Tyler meminta Brit untuk memotretnya, dan ternyata kamera itu masih berfungsi dengan baik. Walau harus menunggu beberapa menit untuk menunggu hasilnya, setelah selesai memotret Tyler, mereka berdua belum menyadari kalau di foto tersebut terdapat bayangan hitam misterius. Try it out on me then. Work? I'll see you later. Look, Bird, Tanpa berlama-lama, Brit pulang ke rumah. Ketika tiba di sana, Brit yang ingin menjadi seorang fotografer mencoba memotret dogi peliharaannya. Tapi anehnya dogi tersebut takut untuk difoto, seolah-olah mengetahui sesuatu di balik kamera tersebut. Tak lama kemudian datanglah bestinya yang bernama Casey. Di sini Casey mengajak Brit untuk menghadiri acara pesta kostum bersama teman-teman sekolah mereka. Merasa di momen ini ia akan berjumpa dengan pria yang tadi Brit foto. Dengan segenap jiwa dan raga, Brit pun mau. Sebelum pergi, Brit dijemput besti-bestinya yang bernama Mina dan juga Davin. Saat akan pergi, Brit melihat hasil foto Tyler. Di sini ia merasa aneh dengan bayangan hitam yang ada di dekat Tyler. Merasa itu hanyalah noda biasa, Brit pun menghiraukannya dan segera otoway. Sementara itu, Tyler yang tidak ingin terlambat menghadiri pesta tersebut terlihat akan menutup tokonya. Bukannya segera pergi, Tyler malah fokus ke sebuah kotak yang ada kamera jadul yang tadi ia temukan. Merasa kepo dengan isinya, Tyler pun memutar kembali CD rekaman dari kamera tersebut. Di sini Tyler menemukan beberapa foto yang aneh. Ketika menyadari bayangan hitam di foto mulai bergerak, Tyler pun ingin segera pergi. Lalu, yang terjadi.
Naas sekali. Tyler pun terpaksa kembali ke alam barja. Singkat cerita, Brit yang sudah sampai ke pesta kostum akhirnya bertemu dengan pria yang ia suka. Pria tersebut bernama Connor. Saat sedang asik bercerita, datanglah Mina, Davin, dan Casey. Tak ingin momen ini terlewatkan, mereka mengajak Brit untuk berfoto agar nanti diupload di TikTok. Brit yang tidak ingin viral menolak dan menawarkan diri untuk memotret mereka menggunakan kamera jadulnya. Weird. No, like down. Yeah. This. Saat menjepret, Brit merasa ada yang aneh karena sekilas ia melihat adanya bayangan hitam di sana. Ketika hasil dari jepretannya muncul, ternyata sosok dari bayangan hitam itu tidak ada. Tak lama kemudian datanglah sang pemilik pesta bernama Avery. Avery yang datang terlambat dan tidak sempat foto bersama langsung selfie menggunakan kamera jadul itu. Saat sedang menunggu hasil foto Avery, tiba-tiba terdengar suara dari lantai bawah kalau para Sambo datang ke rumah Avery. Ternyata niat para Sambo kemari hanya untuk mencari Brit. Yes, accordion. Oh, yeah. Tyler's dead. It's freezing out here. I wouldn't do this. Sesampainya di rumah, Brit memeriksa kembali foto-foto yang diambil oleh kamera jadulnya. Ketika melihat foto-foto tersebut, Brit mulai mencurigai dan yakin kalau bayangan hitam yang tadi ada di foto Tyler kini telah berpindah ke foto Avery. Ketika ingin menelpon Avery, Brit mengurungkan niatnya karena ia masih menganggap kematian Tyler hanya kecelakaan dan segera tidur. Di sisi lain, Avery yang sudah mengakhiri pesta di rumahnya mulai mendapat teror mengerikan. Ketika Avery mulai beres-beres di rumahnya, Avery mendengar suara aneh dari lantai atas. Di saat Avery mencari sumber suara tersebut, tiba-tiba sayang sekali, Avery sang peramal seksoi malah meninggoy. Keesokan harinya, Brit yang sedang sarapan bersama sang ibu akhirnya mendapat kabar dari Casey kalau Avery telah meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut membuat Brit kaget dan kembali yakin kalau kematian Tyler dan Avery ada hubungannya dengan bayangan misterius yang ada di foto yang ia lihat. Di saat Brit kembali mengecek foto-foto tersebut, ia mendapati kalau bayangan hitam itu mulai berpindah ke foto besti-bestinya yang lain. Tak ingin Casey, Davin, Mina, dan Connor bernasib sama, Brit pun segera pergi ke sekolah. Setibanya Brit di sekolah, ia langsung memberitahu hal itu kepada mereka semua. Mendengar itu semua, mereka malah tidak percaya dan menganggap Brit gila. Tak mempercayai dengan hal mistis, Davin pun membakar foto tersebut dan yang terjadi. Tyler died, the shadow moved to Avery. All in danger. Good one, Bert. It takes your photo, you die. Photo. What the? Oh my god, apakah mereka semua akan meninggoy? Setelah berhasil memadamkan api di foto tersebut, anehnya foto mereka kembali utuh seperti sebelumnya. Dengan kejadian barusan, akhirnya mereka semua percaya kepada Brit. Mereka pun segera melarikan Mina ke rumah sakit. Setibanya di sana, Davin yang sangat bucin terhadap Mina menyalakan Brit dan pergi dari sana. Di sini Connor bertanya kepada Brit di mana Brit menemukan kamera terkutuk ini. Brit pun memberitahu kalau Tyler lah yang memberikan kamera itu kepadanya. Tanpa berlama-lama, Connor dan Brit segera pergi ke rumah Tyler untuk memeriksa kotak yang Tyler temukan bersamaan dengan kamera jahanam itu. Sesampainya mereka di sana, Brit meminta Connor untuk menunggunya di mobil saja karena merasa dirinya tidak ada di dalam foto tersebut dan kemungkinan besar ia tidak akan diteror oleh sosok bayangan misterius. Where did you even get this? Straight from some yard sale. In the photo, you should stay here. Ketika Brit masuk ke dalam, kamera jahanam mulai berbunyi dan hasil foto mereka yang Brit foto kini terlihat adanya Brit di sana. Di sisi lain, Brit yang berhasil menemukan kotak kamera. Saat akan membawa kotak tersebut, sosok bayangan hitam tiba-tiba muncul dan menyerang Brit. Untung saja Brit masih bisa melarikan diri dan pergi dari sana. Saat dalam perjalanan, Connor memberitahu Brit kalau dirinya ikut terfoto di dalamnya. In the car. Hurry! Because you're in it. You're in it.
Di sisi lain, Mina yang sedang terbaring lemah sedang ditemani sang pujaan hati Davin. Ketika sedang asik baku bucin, lampu di kamar tersebut mulai mati. Tak ingin sang kekasih ketakutan, Davin pergi keluar untuk melaporkan masalah lampu di kamar tersebut. Tak lama kemudian, Brit menelpon Mina dan memberitahu kalau mereka harus bersamaan dan tidak boleh sendirian. Lalu, yang terjadi... You're okay? Something just attacked. Insiden itu membuat Davin sangat kena mental. Di sini Davin mulai menyalahkan Brit. Menurutnya, kematian sang pujaan hati disebabkan oleh kamera terkutuk milik Brit. Mendengar bacotan Davin, Brit tidak bisa berbuat apa-apa dan pergi dari sana. Tak ingin terjadi sesuatu kepada Brit, Connor pun menyusulnya dan menenangkan Brit. Di sini Connor dan Brit bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun mulai menyelidiki asal-usul kamera tersebut dan menemukan kalau pemiliknya bernama Roland Joseph Seibel, seperti inisial RJS yang tertulis di kamera terkutuk itu. Before 3 kids were abducted and And Joseph Sable, the man used it for. Jadi guys, Roland adalah seorang guru fotografer yang pada tahun 1974 telah membunuh 3 siswa SMA dan mengabadikan penyiksaan yang ia buat dengan kamera Polaroid miliknya yang sekarang Brit temukan. Informasi tersebut akhirnya diberitahukan kepada Davin dan Casey. Di sini Davin yang masih emosi atas kematian sang kekasih mengambil kamera Polaroid dan akan memfoto Brit. Untung saja Connor yang sudah cinlok dengan Brit mencegahnya. Hal tersebut membuat Davin tidak sengaja memfoto dirinya sendiri dan bayangan hitam yang sebelumnya berada di foto mereka semua kini mulai berpindah ke foto Davin sendiri. Melihat hal itu membuat Davin panik dan ingin memfoto balik Connor. Tepat pada waktunya Casey mencegah Davin dengan menancap pensil ke foto tangan Davin. Merasa sakit membuat Davin sangat emosi jiwa dan tak sengaja memukul salah satu sambo yang ada di sana. Dan Davin akhirnya dibawa ke kantor polisi lalu dipenjara. Tak ingin menjadi teman Dakjal, Brit, Casey dan Connor mencoba menjelaskan tentang kutukan kamera jadul milik Roland kepada kepolisian, yaitu Thomas yang telah menahan Davin. Hal itu tentu saja membuat Thomas tidak percaya dan menganggap semua itu hanya drama mereka saja. Merasa Thomas tidak beda jauh dengan Ladusing Konoha, Brit dan Connor akhirnya pergi ke rumah Roland untuk mencari informasi lebih lanjut. inside the camera is gonna come here. Belonged to a serial killer, and now it's He's come back. We have his camera. Okay, if I get one peep about you going anywhere, Go check out the house. I'll stay here and keep digging. Setibanya mereka di sana, mereka akhirnya bertemu dengan istri Roland yang bernama Nyonya Slebeu. Tanpa basa-basi, Brit memperlihatkan kamera tersebut. Melihat kamera itu, Nyonya Slebeu terkejut. Kemudian memberitahu kalau kamera itu bukan milik suaminya Roland, melainkan milik anaknya yang bernama Rebecca James Slebeu, yang juga disingkat RJS. Di sini Nyonya Slebeu menceritakan kisah awal mula suaminya menjadi pembunuh. Bermula dari anak perempuan mereka yang memiliki sifat introvert level maksimal. Ia sering dibully dan dianggap aneh oleh teman-teman sekolahnya karena setiap hari membawa kamera yang diberikan orang tuanya. Di sini ada 4 orang teman Rebecca yang berpura-pura datang ke rumah kemudian mengajak Rebecca bermain bersama. Ketika Rebecca keluar untuk menemui mereka, mereka malah membawa Rebecca ke suatu tempat dan memfoto Rebecca dengan tidak sewajarnya, lalu menyebarkan foto tersebut hingga viral di Thing TikTok. that seemed to bring her out at night. 4 kids tricked his possession and turned it against school. Rebecca yang malu karena telah viral, akhirnya kena mental dan memutuskan untuk bunuh diri. Roland yang mengetahui peristiwa itu sangat marah dan melakukan balas dendam dengan menangkap keempat anak tersebut, kemudian menyiksa mereka sampai meninggoy lalu memotretnya. Aksi Roland kemudian terhenti di saat para sambo datang dan menembaknya hingga kembali ke alam barja dengan kamera di tangannya sebelum ia menghabisi anak terakhir. Di sini Nyonya Slebeu memberikan foto anak tersebut kepada Brit dan Connor. Saat bersamaan Connor menyadari kalau bayangan hitam telah menghilang dan sudah berpindah di foto Connor, Casey, Davin dan juga Mina. Takut terjadi sesuatu kepada Davin, mereka pun segera pergi dari sana. Di sisi lain, Davin yang tinggal sendirian malah diteror sosok bayangan hitam mengerikan. Davin yang mulai menyadari sosok tersebut di dekatnya, mencoba berteriak dan keluar dari sana. Lalu yang terjadi...
Davin pun terpaksa menyusul ayam bebnya ke alam barja. Sayang sekali Brit dan Connor tidak sempat menyelamatkan Davin. Di tengah perjalanan, Brit memiliki ide untuk melawan bayangan hitam mengerikan itu. Mereka akhirnya bersepakat untuk bertemu di sekolah tempat Roland meninggoy. Di sana Brit dan Connor akhirnya mengetahui kalau anak yang selamat dari penyiksaan yang Roland lakukan adalah kepala polisi yang tadi menahan Davin. Saat sedang mencari informasi lainnya, tiba-tiba Thomas botak muncul dan mempergoki mereka berdua yang masuk ke ruangan kepala sekolah tanpa izin. Berdasarkan cerita Nyonya Slebeu, Brit dan Connor berusaha memfoto Thomas karena dianggap bertanggung jawab atas kematian teman-teman mereka. Setelah Thomas berhasil difoto, ia pun mengatakan yang sebenarnya. Lalu memberitahu kalau apa yang dikatakan Nyonya Slebeu semuanya tidak benar. Thomas pun memberitahu kalau Roland lah yang memfoto Rebecca. Sedangkan Thomas dan ketiga temannya berusaha mengambil foto tersebut untuk dilaporkan ke pihak Sambo. Tapi sayangnya Roland berhasil mengetahui rencana mereka. Tak ingin kebusukannya terbongkar, Roland menangkap mereka dan ingin membunuh mereka. Untung saja para Sambo datang tepat waktu dan Thomas pun berhasil selamat. Rebecca yang mengetahui aksi bejat sang ayah tidak sanggup dengan semua ini, akhirnya bunuh diri. Ketika sedang menjelaskan semua itu, tiba To get the pictures so we can take them to the pool. Him out. Who is my friend? Tak ingin bernasib sama, Brit, Connor, dan Casey melarikan diri dari sana. Di sini terjadilah kejar-kejaran antara sosok mengerikan itu dengan mereka bertiga. Merasa teman-temannya tidak selamat, Brit pun memfoto dirinya agar makhluk tersebut mengikutinya kemudian berlari menuju tempat Roland ditembak. Di sini terjadilah adu mekanik antara Brit dengan sosok mengerikan itu. Dan akhirnya Brit berhasil memfoto makhluk tersebut. Kemudian meramas fotonya hingga tubuh dari sosok mengerikan terlipat-lipat, lalu membakar foto tersebut. Dan seketika tubuh sosok mengerikan terbakar hingga menjadi abu. Ternyata Casey dan Connor berhasil selamat dari incaran sosok mengerikan dan mereka pun berpelukan. Film pun tamat. Bagaimana, protes sekali bukan? Oke guys, sekian dari film tersebut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.